Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ketika pada pagi hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Kita bersyukur karena punya Allah yang sangat luar biasa. Dialah Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Dialah Raja kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita. Yang kusembah hanya Yesus. Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Sembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah
bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami puja, dan Engkaulah Allah yang kami sanjung. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami selama 1 minggu lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami kembali beribadah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ibadah kami, puji-pujian kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusan Allah, mari kita bangkit bagi Yesus. Kita tidak perlu takut atas keadaan dan situasi saat ini. Kita tidak perlu khawatir tentang keadaan kita saat ini. Sebab Yesuslah yang memberikan kita kekuatan supaya kita mampu menjalaninya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian, Hai Bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafiri kan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Karena dosalah kita jauh dari Tuhan. Karena dosalah hubungan kita dengan Tuhan Allah terputus. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita supaya kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya, sambil kita menaikkan pujian dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Dia panggil kau pulanglah. Dengan sabar yang menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Pulang-pulang yang kelelahan pulang. Pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
janjinya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Amat ajaib janjinya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan berikan sentosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dengarkanlah ayat pengakuan dosa Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ingin mengungkapkan bahwa sesungguhnya diri kami lemah di hadapan-Mu. Kami bukanlah orang yang sempurna, Tuhan. Kami bukanlah orang yang mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami penuh dengan dosa-dosa, ya Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan demi kesalahan, baik itu sadar maupun secara tidak sadar, Tuhan. Kami sering khawatir di dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal: keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan kami. Kami seakan-akan tidak berhenti untuk mengkhawatirkan sesuatu itu. Lalu kemudian kami datang kepada Tuhan, dan kami mohon kiranya kuatkan kami, kuatkan iman kami, Tuhan. Kami ingin berhenti untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan kami. Jangan biarkan kami untuk terpuruk dari rasa ketakutan demi ketakutan. Khawatir itu tinggal terlalu berlama-lama dan menguasai hati kami, sehingga mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Ampuni kelemahan iman kami, ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan. Kami meragukan bahwa Tuhan menjamin, memelihara hidup kami. Kami takut mempertaruhkan totalitas diri kami di dalam tangan Tuhan. Kemudian kami menciptakan ilah-ilah lain dan kami berlindung di dalamnya. Kami mencari rasa aman yang palsu. Tuhan, kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, Tuhan. Sebab di tengah pencobaan demi pencobaan, kami begitu gampangnya meninggalkan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menjagai kami, mengingatkan kami, dan kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kami untuk selalu boleh beriman kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk pengampunan-Mu, untuk penyertaan-Mu terhadap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud
dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita bersama-sama membacakan ayat petunjuk hidup baru dari Yesaya 26 ayat 4. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seperti seorang seniman membentuk tanah liat menjadi sesuatu hal yang indah dan berguna, demikianlah Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah melalui kebenaran firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Henry Tan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Seperti Bejana. Seperti tanah liat dalam tangan penjunang, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Tanah liat dalam tangan penjunang, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana. Seperti bejana Tuhan bentuklah hidupku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-19. Ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-30. Nanti kita akan baca seluruhnya. Nanti Bapak Ibu dapat baca di rumah masing-masing juga ya. Saya akan baca ayat yang menjadi tema kita. Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini juga ada 2 kali diungkapkan, Matius pasal 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau mendengar tema ini, terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, apa yang terbayangkan? Saya bertanya kepada 1 dan 2 orang, jawabannya mirip-mirip. Bahwa di dalam pengertian ini mereka mengatakan bahwa ada orang yang pertama kali mengambil pelayanan atau menjadi orang Kristen yang lama katanya akan menjadi yang terakhir. Kalau tidak memiliki komitmen dalam pelayanan dan menjadi orang terakhir, ya, itu adalah sesuatu hal yang lumrah kata mereka. Dan sebaliknya, orang yang baru-baru muncul akan menjadi orang-orang yang melayani dengan penuh semangat. Lalu kemudian mereka menjadi pertama. Itu menurut mereka, ya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia bisnis kita tahu bahwa ada jenjang karir. Jenjang karir berlaku. Orang yang bekerja lebih dahulu seharusnya karirnya terus boleh meningkat, lalu kemudian jadi pimpinan. Namun apakah selalu demikian? Saudara yang terkasih, ketika kita memikirkan pekerjaan Kristus dan melakukannya, belum tentu itu menjadi kehendaknya. Atau kita memikirkan sesuatu hal, belum tentu itu adalah pikiran Kristus. Dia terkadang tidak berpikir seperti yang kita pikirkan, dan tidak menanggapi seperti yang kita harapkan ia menanggapinya, dan tidak melakukan hal-hal sebagaimana kita melakukannya. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang kita akan renungkan dalam perumpamaan Yesus tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 16, yang juga tertulis dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Keadilan macam apa yang Tuhan Yesus terapkan kepada orang upahan di kebun anggur miliknya? Ini sesuatu yang kemudian kita berpikir tidak adil. Coba terkasih, mari kita melihat konteks kedua ayat ini sebelum kita menghakimi ya ketidakadilan Tuhan. Yang pertama adalah ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai seorang muda yang kaya, pasal 19 ayat 16. Seorang datang kepada Yesus dan ingin tahu bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal. Seorang itu adalah seorang yang kaya, muda, ya, memiliki kuasa. Ini adalah cita-cita kebanyakan kita, bukan? Masih muda, ganteng, ya, seperti saya. Kaya, tidak saya. Dan memiliki kuasa, ditambah rajin ibadah. Ini pasti menjadi rebutan kaum Hawa. Anak muda ini dapat dikatakan dia adalah seorang yang sukses dengan standar dunia. Namun dia khawatir tentang kehidupan yang kekal. Saya senang sekali kalau ada anak muda yang menanyakan tentang kehidupan yang kekal. Dia punya segala sesuatunya, tetapi dia ingat ya akan penciptanya, seperti pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Masih muda, ingat tentang hidup setelah kematian. Masih muda, diingatkan tentang penciptanya, supaya jangan sudah tua, kena sakit-sakitan, baru ingat Tuhan, baru ingat pelayanan, ya. Dan ini hal yang bagus untuk anak muda ini.
Dia sudah menanyakan kepada Yesus, bagaimana saya memiliki hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus berkata, turutilah perintah Allah. Turutilah perintah Allah. Anak muda ini menantang, perintah yang mana? Kata anak muda ini. Lalu Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa responnya? Respon anak muda itu dengan percaya diri, lalu mengatakan ayat 20, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bagi kita, ini sudah keren banget, sudah mantap banget. Jarang loh ada orang kaya, masih muda, bisa melakukan hal-hal ini. Ya tadi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dia menghormati ayahnya dan ibunya, lalu dia mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Ini keren. Lalu Tuhan Yesus memberitahukan dia dengan mengatakan, seakan-akan kekayaanmu telah menjadikan kamu sebagai Tuhan. Dan kamu perlu meninggalkan Tuhan yang palsu dengan memberikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Ya, Tuhan Yesus akan mengatakan itu. Ada Tuhan, hartamu sebagai Tuhan, dan apa yang kamu lakukan sebagai Tuhan. Ketika mendengar hal itu, pergilah anak muda itu dengan sedih, sebab dikatakan hartanya banyak. Pergi anak muda itu. Sayang bukan? Hilang satu orang yang menjadi penompang pelayanan. Seharusnya Tuhan Yesus cincai saja. Cincailah. Dan kita mungkin berpikir dan berharap Tuhan Yesus meralatnya dan mengatakan bercanda. Itu bercanda kok, gak apa-apa. Ikut saya aja, nanti juga bisa berubah. Yang penting bisa menjadi sponsor pelayanan, ya, sebab dia kaya. Ternyata saya dan mungkin saudara salah berpikir demikian. Pemikiran keuntungan ternyata tidak terlintas dari Tuhan Yesus. Tidak. Dan momen ini memberikan kesempatan murid-murid belajar bahwa Allah menyelamatkan manusia bukan berdasarkan apa yang dapat mereka lakukan. Keselamatan bukan berdasarkan jasa manusia, melainkan anugerah Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan. Inilah yang menjadi kekurangan dari orang muda yang kaya, yang baik itu. Yaitu apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu menjadi kekurangan bagi orang kaya ini, yang baik ini. Dan itu bisa juga telah menjadi konsep kita mengikut Yesus. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan pelayanan ini dan itu, dan kita menuntut Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, penghargaan. Lalu muncullah pertanyaan murid-murid yang mungkin ini diwakili oleh Petrus. Dalam Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Petrus berkata kepada Yesus, dan ini kemungkinan juga pertanyaan kita. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa yang kami dapat? Mari kita melihat jawaban Tuhan Yesus tentang apa yang kita peroleh. Ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi hadiahnya adalah bukan hanya hidup yang kekal, namun juga bersama Tuhan Yesus kita ikut menghakimi ke-12 suku Israel. Dan ditambah ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita berpikir, bagaimana yang present, yang sekarang ini kita dapat apa Tuhan? Apakah kita tidak mendapatkan apa-apa? Saya sudah pelayanan loh, saya sudah lama pelayanan, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya dapat apa yang sekarang Tuhan? Lalu sebagian gereja mengajarkan kalau kamu ikut Yesus dapat kesembuhan. Kalau kamu ikut Yesus dapat harta melimpah. Kalau kamu ikut Yesus dapat kemudahan. Kalau kamu ikut Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Benarkah Alkitab berbicara tentang hal itu? Saya percaya mujizat, ya. Sebab kalau saya nggak percaya dengan adanya mujizat, saya bukan orang Kristen, ya. Namun mujizat tidak boleh menjadi dasar saya mengimani Tuhan Yesus. Berapa banyak mujizat dilakukan Allah? Berapa banyak? Banyak. Namun, berapa banyak orang Yahudi percaya dan bertobat? Tidak banyak. Justru Yesus disalibkan oleh mereka. Ke ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan bukan utama yang rewardnya yang sekarang, bukan yang present, tetapi Matius berpusat pada hadiah akhir eskatologi, nanti hidup yang kekal. Dengan mengatakan bagi yang meninggalkan segalanya demi aku, sesuatu yang dicintai oleh kita, saudara-saudari kita, ayah, ibu, anak-anak, dan harta benda, ladang rumah, dan janji Tuhan di dalam kekalan, mereka akan menerimanya 100 kali lipat, merujuk pada keluarga dan rumah yang luar biasa di surga dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Jadi jangan dibalik seakan-akan yang present itu jauh lebih penting daripada yang kekal, sehingga kita menganggap kerajaan Allah itu bisa di belakangan. Kerajaan Allah itu nanti saja. Tuhan itu bisa ditunda. Tidak, saudaraku. Karena yang present akan mempengaruhi yang future. Yang hari ini akan mempengaruhi masa depan. Sikap dan motivasi dalam pelayanan harus tetap memiliki komitmen dan sebuah kerendahan hati bahwa kalau kita mendapatkan keselamatan karena anugerah, dan begitu juga dengan pelayanan itu pun karena belas kasihan Tuhan, kita lakukan present sekarang ini dengan takut akan Tuhan, dan kita akan mendapatkan upahnya di future nanti. Saya percaya juga bahwa yang present sekarang juga Tuhan berkati, ya. Tetapi janganlah kita punya konsep yang sekarang ini penting dan jauh lebih penting daripada yang nanti, ya. Bapak Ibu yang terkasih, maka di dalam konsep kita, keselamatan, pelayanan itu belas kasihan Tuhan. Dan ini ditunjukkan oleh perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Yang pertama adalah bahwa setiap pelayanan mendapatkan upah dari Tuhan. Ayat 8. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi semua yang melayani Tuhan, pasti akan memperoleh upah dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat. Semua dapat. Tidak ada yang terlewatkan. Ia adalah Tuhan yang sempurna, yang akan memberikan upah bagi yang bekerja. Dia akan setia dan menghargai setiap pelayanan yang kita lakukan. Dia tidak lupa, dia ingat, dan dia akan memberikan upahnya. Namun ada sesuatu yang aneh dalam pemikiran kita, ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah, ini ada mulai keanehan. Kok mulainya dari yang terakhir sih, Pak? Ya, kenapa mulainya dari yang terakhir, Tuhan Yesus? Harusnya dari yang bekerja dari pukul 9 pagi dong. Dan secara berurutan sampai pada pekerja yang jam 5. Itu baru betul. Yang menerima upah mulainya dari siapa?
dari yang jam 9 harusnya. Tetapi kenapa mulainya dari yang jam 5? Itu baru betul. Itu pemikiran kita. Itu konsep kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau menunjukkan apa? Ini mau menunjukkan bahwa semua karena kasih karunia Allah. Maka yang kedua, bahwa Ia pemilik anggur mau menunjukkan anugerahnya. Bahwa tindakan dari pemilik mempekerjakan mereka sebenarnya mereka tidak pantas. Mereka bukan orang yang jenius, orang yang cakap dalam bekerja. Ya, yang jam 5 ini. Seperti yang diungkapkan ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Lalu ayat ke-7, kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Apa artinya tidak ada orang yang mengupah kami? Artinya adalah orang-orang ini kemungkinan orang yang tidak cakap bekerja, orang yang mungkin sudah tua, orang yang tidak pantas untuk dipekerjakan, ya. Lalu kemudian mereka dipanggil untuk mengerjakan meskipun hanya 1 jam saja. Ya. Ini namanya anugerah, saudaraku. Lalu siapa orang yang bekerja jam 5 ini? Menurut tafsiran, dan saya setuju, siapa mereka? Yaitu saya dan saudara. Seorang yang tidak masuk hitungan dalam umat Allah, namun dibawa untuk bersama-sama menerima upah dan melayani Tuhan. Jam 5. Kita memiliki banyak anugerah dengan ditunjukkan hanya 1 jam. Sebentar saja bos, kita melakukan pelayanan. Sebentar saja bos, kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk boleh kita kerjakan. Namun untuk sebentar saja, kita mau bermalas-malasan. Dan kita mau cari aman, sehingga tidak ada pembentukan Tuhan melalui pelayanan. Kita mau surga, namun kita tidak mau memiliki karakter anak Tuhan. Sekali lagi, metode yang Tuhan pakai mau menunjukkan yang terakhir menjadi yang pertama adalah karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, bukan jasa. Bukan karena kita layak, bukan karena kita sempurna. Kita hanya berusaha dan untuk menjadi cukup baik melakukan pelayanan yang dipercayakannya kepada setiap kita. Kita bukan orang yang sempurna dan tidak akan dapat melakukan dengan sempurna. Kita adalah orang yang terakhir, namun menjadi pertama jika kita mau menerima anugerah pelayanan ini. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pertama yang kemudian menganggap mereka layak mendapatkan lebih. Ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa mereka yang masuk terdahulu sangkanya dia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka juga menerima masing-masing 1 dinar. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai protes. Kenapa menyamakan kami yang bekerja lebih lama? Kami ini telah menanggung beban. Kami ini bekerja keras, kepanasan. Kami ini nggak senang. Kami nggak terima diperlakukan tidak adil ini. Muka mereka kemerahan. Mereka mungkin mukanya mulai berkerut, ya, dengan keringetan. Jadi agak serem terlihatnya, ya. Mereka marah sama pemilik anggur dan ingin mengembalikan uang 1 dinar itu. Capek tahu. Saya dibayar 1 dinar, dia tetap 1 dinar. Uang 1 dinarnya yang sudah diterimanya dikembalikan. Ini terlihat dari ayat 14. Ya, sudah diberikan, lalu kemudian Yesus berkata, "Ambillah bagianmu dan pergilah." Jadi seakan-akan itu dia sudah diberikan lalu dikembalikan lagi. Tuhan Yesus berkata, "Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Ini sedang menunjukkan bahwa uangnya sekali lagi sudah diterima dan namun dikembalikan. Maka ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, "Ambillah dan pergilah." Saya merasa orang yang awal itu, ya, menerima upahnya. Namun kemungkinan dia melemparkannya, nggak mau dan tidak mengambil upahnya, ya.
Dia pergi dan marah-marah. Para pekerja pertama ini menggerutu, seolah-olah mereka diperlakukan tidak adil. Tetapi tidak adilkah dari pihak pemilik kebun anggur? Tidak sama sekali. Karena mereka telah sepakat sejak awal untuk bekerja 1 hari 1 dinar. Tidak ada yang tidak adil untuk pemilik anggur. Dan pemilik ini ingin menunjukkan bahwa ia tidak mengukur para pekerjanya berdasarkan standar kualitas manusia, melainkan atas dasar anugerahnya. Dia baik dan tetap baik dalam kasihnya. Pekerja pertama itu yang berpikir salah tentang bosnya itu. Sebenarnya mereka dapat menerimanya dan bersukacita atas kebaikan pemilik ini. Dia dapat pekerjaan, dia dapat anugerah bekerja, dan kemudian dia dapat upahnya. Yang senior menjadi terakhir, bahkan mungkin tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan karena sikap hati yang jahat. Apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini? Yang pertama adalah keselamatan adalah anugerah bagi setiap kita. Keselamatan adalah anugerah bagi setiap kita. Yang kedua, pelayanan yang Tuhan berikan adalah anugerah bagi setiap kita. Bukan karena kita layak, tapi karena belas kasihan. Belas kasihan Tuhan. Nah, semoga kita diperingatkan, didorong oleh perumpamaan ini. Semoga kita tidak pernah menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang seharusnya kita pikirkan. Semoga kita ingat bahwa jika kita berada dalam pelayanannya, sama sekali adalah bukan hak yang harusnya kita punyai. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Dan semoga kita didorong untuk tidak pernah menganggap diri kita terlalu tidak layak dalam pelayanan. Ya, jadi jangan merasa layak, juga jangan merasa terlalu tidak layak, sehingga akhirnya kita tidak melakukan segala sesuatunya dengan baik juga. Dia melakukannya seperti yang dia pilih, dan tidak hanya mampu menggunakan kita dengan kuat, tetapi juga memberikan kita hadiah dengan sukacita, dengan ramah. Yang ketiga, apa yang kita renungkan? Di dalam pelayanan, terkadang memang ada senioritas, ada orang-orang yang lama, ya. Ada orang-orang yang lama dan ada juga orang yang baru datang melayani. Yang lama jangan selalu mengukur dirinya adalah yang sudah bekerja keras, panas-panasan nih, lalu kemudian menggerutu kepada yang masih baru, atau menggerutu kepada Tuhan karena Tuhan memakai dia lebih atau memberikan hak yang lebih. Yang senior merasa paling tahu, merasa paling hebat. Ingat, kita sama-sama bekerja di dalam satu ladang yang sama. Bukankah kalau ada yang baru, pekerjaan kita semakin ringan karena dibagi oleh yang baru? Namun karena hati yang jahat, pekerjaan itu kemudian kita lihat tidak baik. Yang dipikirkan adalah upah. Mana upahku? Bukan anugerah. Mana upahku? Sebagai pelayan, kita harusnya berpikir tentang pelayanan yang kita harus kerjakan, bukan apa yang dikerjakan orang lain. Jangan terlalu kepo, ya. Kalau kita memikirkan gara-gara orang lain, kita akhirnya tidak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita hati-hati untuk memikirkan dengan benar tentang pelayanan yang kita kerjakan. Kita bekerja di ladang yang sama, dan marilah kita bersukacita tentang pekerjaan kita. Jangan menjadi orang yang pertama lalu menjadi yang terakhir, bahkan menolak keselamatan karena masalah iri hati, dengki, marah dengan para pekerja-pekerja lain. Marah, lalu kita meninggalkan pekerjaan dan tidak menerima upah yang Tuhan berikan pada setiap kita. Jangan. Firman Tuhan katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kiranya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan anugerah Tuhan, lalu kemudian menyadari anugerah itu, lalu mengerjakan keselamatan ini dengan baik dan benar. Berpikirlah seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Allah tolong kami
Biarlah kami boleh mengertikan akan kebenaran firman Tuhan, memahaminya, kemudian melakukannya. Kami memiliki anugerah Tuhan. Kami bukan orang yang layak. Kami pekerja jam 5 tadi. Kami bukan orang yang cakap dalam melayani Tuhan, tapi kami berusaha untuk cukup baik untuk melakukannya Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan. Dan kalau dalam hati kami masih ada iri hati, dengki, dendam yang kemudian kami menggerutu, membuat kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama bergandengan tangan mengerjakan ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui usaha dan pekerjaan kita. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian Allah itu baik. Menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah. kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami telah mengembalikan sebagian dari apa yang berasal daripada Tuhan. Kau terima Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati gereja-Mu yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali bersyukur masih ada firman Tuhan diperdengarkan, dan biarlah setiap kita dapat meresponi firman Tuhan dengan tepat, yaitu tetap memiliki kesadaran diri bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa itu lalu dijadikan pelayannya, dan dalam anugerahnya ada keselamatan yang Tuhan berikan. Maka setiap kita biarlah mengerjakan hidup yang berarti ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah bersedia melayani hari ini, untuk liturgis, singer, pemusik, dan orang-orang yang di balik layar, mengedit, dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan minggu, syukur ataupun perpuluhan. Dan yang belum juga, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati kita, dan kiranya jemaat Tuhan terus boleh mendukung di dalam doa untuk pelayanan dan mau memberi diri untuk bersama-sama mengambil pelayanan sebagai ucapan syukur dan juga untuk memperkuat karakter kita sebagai anak-anak Tuhan di GKI Bengkulu ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Daud, Ibu Yuni, dan juga Bapak Roni. Kiranya bertambah usia, makin bertumbuh, dan boleh menjadi berkat dalam segala situasi yang ada. Pemberitaan firman Tuhan untuk minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Franz Lee dari Induk GKY Kelapa Gading. Bapak Ibu yang terkasih, kita terus boleh berdoa agar penyebaran virus dapat terselesaikan dan kita dapat beribadah seperti biasa. Gereja akan mempersiapkan segala yang dibutuhkan sesuai arahan sinode dengan menyediakan antiseptik maupun penyemprotan disinfektan atau sebagainya. Jemaatku, kalau kita hari ini masih dapat keluar untuk bekerja, untuk membeli kebutuhan kita ke pasar, ya, saya yakin kita pun mau beribadah bersama-sama dengan waktu 1 jam. Apalagi di gereja kita lebih ketat untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk hal itu mungkin saja di awal Juli kita akan bersama-sama dalam ibadah konvensional. Itu pun masih tetap digumulkan. Kita masih menunggu informasi dari sinode maupun pemerintah. Informasi akan disampaikan, diberitahukan di WA Group, ya. Demikian warta minggu ini, tetap memiliki relasi yang baik dengan Kristus dan sesama. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kali kami ada kesempatan untuk beribadah. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, kebenaran firman Tuhan terbuka luas bagi kami. Seminar-seminar yang baik yang berguna bagi pertumbuhan rohani kami itu dapat kami akses dengan mudah. Terima kasih untuk orang-orang yang boleh membagi berkat, membagi pengalaman hidupnya, membagi pengetahuannya, dan kami boleh belajar banyak dari hal-hal itu. Kami bersyukur juga Tuhan, setiap kami boleh melewati 3 bulan masa pandemik COVID-19 dengan segala pergumulan masing-masing. Salah satu pergumulan bangsa ini dan sebagian juga dialami oleh jemaat Tuhan, yaitu kehilangan pekerjaan maupun pengurangan penjualan. Pergerakan ekonomi yang terhenti di berbagai sektor Tuhan, mengakibatkan kesulitan demi kesulitan. Ada gaji yang dibayarkan perusahaan setengah karena perusahaan pun harus bertahan untuk jalannya perusahaan itu tersebut. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pengusaha dan juga orang-orang yang mengalami dampak secara ekonomi, agar mereka tidak kehilangan semangat untuk tetap mencari Tuhan dan mencari cara untuk bangkit dari kesulitan ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk minggu ini juga sudah mulai beberapa fasilitas publik dibuka kembali. Pasar, mal, tempat wisata, maupun tempat-tempat ibadah. Biarlah masyarakat dapat tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, agar tingkat penyebaran dapat ditekan sedemikian rupa,
Dan Tuhan kiranya juga memberikan hikmat bagi para dokter peneliti untuk dapat menemukan vaksin agar segera ditemukan dan pandemik ini dapat berhenti. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, lemah tubuh, pergumulan masalah keluarga, keuangan, kegelisahan yang tak henti-hentinya, kekhawatiran Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan bagi mereka, Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh, yang mereka dapat pegang dan kemudian mereka boleh berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang ketambahan usia, untuk Bapak Daud, Ibu Yuni, Bapak Roni, kiranya bertambah usia, makin dewasa dalam Tuhan, makin bijak, makin berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam usaha-usaha mereka. Kasih anugerah Tuhan turun atas mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tetap rindu untuk berelasi kepada Engkau. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan di kala mereka menghadapi pergumulan hidup. Kiranya Allah hadir bagi mereka, menyembuhkan, menguatkan, maupun menghibur hati yang sedang susah. Inilah doa kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan biarlah setiap kita mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan setiap kita juga mau bekerja melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang murni. Maka hari ini biarlah setiap kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Jemaat silakan duduk. Doa teduh. Tuhan Yesus berkati.